Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Kabar Banten. Jumpa lagi dalam acara Sorotan Sepekan Harian Umum Kabar Banten. Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran sebesar 100 miliar untuk bantuan keuangan kabupaten kota di Banten pada tahun 2024 mendatang. Dari 8 daerah, Kabupaten Serang mendapatkan alokasi bantuan keuangan paling besar, yakni sebesar 25 miliar. Bersama saya, Rizky Putri Ananda, inilah Sorotan Sepekan Harian Umum Kabar Banten, edisi Jumat 29 Desember 2023. Setiap tahunnya bantuan keuangan digelontorkan oleh pemerintah Provinsi Banten untuk kabupaten kota dengan besaran yang bervariasi. Bantuan keuangan tersebut diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, jalan, jembatan, dan infrastruktur ekonomi lainnya. Saat ini sudah duduk bersama saya salah satu wartawan dari Provinsi Banten, Irfan Muntaha, yang akan menjelaskan terkait bantuan keuangan pemerintah Provinsi Banten di tahun 2024 nanti. Dan ini angkanya berkurang ya Irfan ya? Betul ya, kalau dilihat dari angka. Sebelumnya saya juga mau menyampaikan Irfan, hari ini itu Sorotan Sepekan Harian Umum Kabar Banten yang terakhir di tahun 2023. Dan kita akan kembali di tahun 2024. Baik Irfan, untuk lebih lanjut pembahasan terkait bantuan keuangan dari pemerintahan Provinsi Banten yang angkanya berkurang, itu bagaimana Irfan? Kenapa bisa berkurang angkanya? Sebelum kita membahas penyebab kenapa harus berkurang begitu ya, nanti mau menyapa dulu Pemprov Banten yang akan menjelaskan soal itu. Betul. Tapi yang jelas sebagaimana yang sudah kita terbitkan begitu ya, beritakan dalam Koran Harian Umum Kabar Banten, terbit pada hari Rabu 27 Desember 2023 ya Rizky, bahwa Pemprov Banten sudah menganggarkan ya bantuan keuangan untuk pemerintah kabupaten kota di APBD tahun anggaran 2024 mendatang. Setelah habis tahun 2023 ini. Dan memang sepertinya besaran anggaran ini yang paling ditunggu ya oleh pemerintah kabupaten kota, karena harus menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di daerah itu sendiri. Betul. Begitu. Nah, di tahun 2024 mendatang begitu, Pemprov Banten itu kan sudah menargetkan pendapatan asli daerahnya mencapai 11 triliun lebih begitu. Dan dari nilai itu kemudian Pemprov Banten sudah mematok nilai anggaran untuk bantuan keuangan kabupaten kota itu sebesar 100 miliar. 100 miliar. Itu sudah diketuk, sudah disahkan? Ya, itu sudah melalui evaluasi Kementerian Dalam Negeri begitu Rizky. Nanti tinggal peraturan daerahnya dari peraturan daerah APBD tahun 2024 itu sendiri untuk kemudian disahkan begitu. Nah, memang agak yang menarik itu dalam kurun waktu 5 tahun kurun waktu 5 tahun kesini begitu ya, tahun 2024 mendatang ini nilainya memang dinamika nilainya memang turun ya, ada penurunan meskipun kalau dilihat dari konteks per daerah memang ada juga naik, ada juga begitu pun ada juga yang turun begitu. Nah, di APBD tahun 2024 ini yang paling besar itu pemerintah Kabupaten Serang. Iya, jadi nilai bantuan keuangan dari 100 miliar yang dialokasikan oleh Pemprov Banten, Pemkab Serang gitu ya, itu mendapatkan porsi yang paling besar sebesar 25 miliar begitu. Berbeda dengan pemerintah kabupaten kota ya begitu ya Rizky. Saya boleh sebutkan ya, boleh. Tahun 2004 itu Kabupaten Serang 25 miliar, kemudian Lebak 20 miliar, Pandeglang 16 miliar, kemudian Kota Serang 16 miliar, kemudian Kota Cilegon 5 miliar 750 juta, kemudian juga nilainya sama dengan wilayah Tangerang Raya. Jadi ada kesamaan tuh wilayah Tangerang dengan Kota Cilegon. Nah,
Nilai itu justru memang meskipun terbesar di Kabupaten Serang sih, itu kan kalau dibandingkan dengan tahun 2023 ya itu menurun. Kalau di tahun 2023 kalau tidak salah saya sebutkan itu sebesar 30 miliar ya Pemkab Serang itu. Kemudian di tahun 2024 mendatang itu hanya mendapatkan 25 miliar. Turun 5 miliar ya? Betul. Penurunnya memang tipis jika dibandingkan dengan Kota Serang. Kota Serang justru menurunnya sampai 6 sampai 9 ya. 6 miliar ya. Sekitar seperti itu. Itulah dinamika bantuan keuangan dari Pemprov Banten ya kepada pemerintah kabupaten kota di Provinsi Banten, Rizky. Padahal sebelumnya Irfan, saya mengikuti pemberitaan juga di pemerintahan Kota Serang ya. Kota Serang, Pemkot Serang itu meminta kepada pemerintah Provinsi Banten untuk meningkatkan atau menaikkan besaran nilai bantuan keuangan dari Pemprov Banten itu sendiri. Justru di tahun 2024 malah dikurangi. Malah dikurangi ya. Nah begitu. ini juga kayaknya perlu ditanyakan juga ya. Iya memang dari hasil kajian jurnalistik saya begitu ya, saya belum bisa mengkonfirmasi begitu alasan kenapa kemudian bantuan keuangan ini justru menurun begitu ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya begitu. Apakah ini ada faktor lain yang kemudian menggeser nilai anggaran itu sehingga tadi nilai bantuannya itu dikurangi? Misalkan ini kan momentumnya pemilu begitu ya. Apakah ini berkaitan dengan hal itu begitu atau memang ada hal lain? Sepertinya memang ini akan menjadi tugas kami ya sebagai jurnalis akan menjelaskan soal poin penjelasan apa sebenarnya yang menjadi titik penting begitu alasan penurunan dari anggaran itu sendiri. Sedangkan pembangunan itu harus tetap dijalankan ya Irfan. Betul, kalau dilihat dari konteks kebutuhan kan tentu pemerintah kabupaten kota membutuhkan bantuan anggaran itu ya yang maksimal. Misalkan baru saja di hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 teman-teman jurnalis yang memang bertugas di Kabupaten Serang ya, di pemerintah Kabupaten Serang sudah mengkonfirmasi Rizky ke Bupati Serang Ibu Hajaratu Tatu Hasanah dan beliau memang heran begitu ya, kenapa ini kok bisa menurun begitu ya, sementara kan pemerintah Kabupaten Serang itu punya PR besar. PR besarnya salah satunya adalah membangun pusat pemerintahan Kabupaten Serang yang membutuhkan dana besar. Sedang berjalan di Ciruas ya, Kabupaten Serang. Nah ini kan seharusnya memang harusnya menjadi titik indikator perhatian pemerintah Provinsi Banten untuk menaikkan begitu ya nilai bantuan keuangan itu sendiri begitu. Meskipun tadi faktanya kan menurun ya, 2023 30 miliar, kemudian 2024 mendatang itu 25 miliar. Jadi ada selisih 5 miliar ya penurunan bantuan itu sendiri, Rizky. Sama seperti Kota Serang, Irfan. Kota Serang itu kan merupakan ibu kota Provinsi Banten yang membutuhkan pembangunan cukup banyak. Apalagi APBD Kota Serang itu masih terbilang masih minim terbatas ya, masih minim banget ya. Dan memang kebanyakan dana APBD Kota Serang itu sebagian besar masih mengandalkan dana transfer pusat dan pemerintah Provinsi Banten. Nah, ini juga tentu akan dikonfirmasi juga nih. Kenapa bisa turun dan apakah memang sebelumnya di pemerintah Kota Serang sendiri masih ada silpa, Irfan? Masih ada silpa terkait bantuan keuangan ini. Apakah karena hal tersebut atau memang ini ada keterkaitannya dengan politik yang membutuhkan dana besar juga ya, Irfan ya? Iya, betul. Kemungkinan begitu ya, gitu. Karena memang sejak awal ketika kita memantau besaran penetapan APBD 2024 begitu ya, yang paling muncul itu adalah kebutuhan pemilu begitu, di mana Pemprov Banten juga mengeluarkan dana hibah ya untuk penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Hibah itu diberikan kepada KPU dan Bawaslu Provinsi Banten gitu untuk kebutuhan pemilu dan Pilkada 2024 mendatang begitu Rizky. Jadi ini mungkin ada kaitannya dengan hal itu begitu ya. Tapi ini masih belum disahkan ya, Irfan ya? Ini sudah berdasarkan hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri ya. Jadi kalau boleh saya katakan begitu, itu sudah final begitu ya. Tinggal nunggu diperdakan saja. Makanya
Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten pun Pak Fahmi Hakim begitu ikut juga menyoroti besaran anggaran ini karena beliau sebagai wakil rakyat dari Dapil Kabupaten Serang begitu ya, merasa nilai ini kurang maksimal begitu, mengingat memang tadi PR pemerintah Kabupaten Serang kan PR besarnya membangun pusat pemerintahan Kabupaten Serang itu sendiri, Rizky. Belum lagi ada infrastruktur, jalan dan lain-lainnya yang harus diperhatikan juga oleh pemerintah Kabupaten Serang ya. Kabupaten Serang. Begitupun dengan besaran nilai yang didapatkan oleh Pemkot Serang, Rizky. Anggota DPRD dari Provinsi Banten begitu, yang dapil dari Kota Serang, Bapak Juheni M. Rois, menyampaikan rasa sayangnya begitu ya terhadap nilai bantuan keuangan untuk pemerintah Kota Serang. Beliau menyebutkan bahkan ini ternyata ada penurunan 9 miliar begitu jika dibandingkan dengan tahun 2003, dan beliau mengaitkan dengan nilai merasionalkan dengan kebutuhan di Kota Serang. Jauh, menurut beliau masih jauh dari apa yang sesungguhnya menjadi kebutuhan nilai bantuan di Kota Serang itu sendiri begitu, Rizky. Ya, Kota Serang itu membutuhkan dana cukup besar, Irfan, karena banyak pembangunan. Kemudian untuk penuntasan kemiskinan ekstrim di Kota Serang pun itu membutuhkan anggaran yang cukup besar. Memang pemerintah Kota Serang sendiri tuh tidak hanya mengandalkan dari pemerintah Provinsi Banten ya untuk bantuan keuangannya, mereka juga berusaha dan berupaya untuk meminta bantuan kepada pemerintah pusat. Ya. Apalagi kan sekarang PJ-nya PJ Wali Kota Serang ini Pak Yedi Rahmat merupakan pejabat di pemerintah pusat ya. Mudah-mudahan saja ini bisa tergantikan ya dari pemerintah pusat. Tapi mudah-mudahan juga nih, Irfan, masih bisa diutak-atik nih. Ya semoga. Walaupun memang sebetulnya sudah final ya keputusannya dan sudah hasil kajian dan evaluasi dari Kemendagri. Jadi tinggal menunggu peraturan daerah tentang APBD Provinsi Banten tahun 2024 begitu, Rizky. Kalau dari tanggapan dari Pak PJ Gubernur sendiri sudah ada konfirmasi, Irfan, terkait anggaran terkait dengan, karena ini bertepatan dengan hari libur Natal dan Tahun Baru ya, jadi Pak PJ Gubernur sering memantau begitu jalannya arus lalu lintas dan sebagainya, sehingga saya belum berhasil mengkonfirmasi termasuk alasan Pemprov Banten mengalokasikan indikator pengalokasian anggaran itu sendiri begitu kan, karena kan kalau dilihat dari nilai Kota Cilegon dengan Tangerang Raya disamaratakan begitu, itu apa yang menjadi alasan tertentu. Kemudian juga tadi Pemkab Serang yang jelas-jelas membutuhkan banyak porsi anggaran begitu, ternyata juga turun kan, mungkin Pak PJ Gubernur Pak Al Muktabar mungkin sebenarnya sudah menghitung itu ya. Pemerintah kan tidak mungkin juga mengalokasikan tanpa hitungan detail begitu mengenai bantuan keuangan itu sendiri. Tetapi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten, Ibu Rina Dewiyanti, mengatakan bahwa nilai bantuan itu diprioritaskan untuk infrastruktur ya, kemudian kesehatan dan juga pendidikan. Begitu. Itu yang menjadi titik fokus dari bantuan APBD itu sendiri. Baik, Irfan. Artinya ini akan terus dipantau ya, Irfan ya? Iya, terus dipantau karena penggunaan APBD berarti penggunaan uang untuk masyarakat begitu. Betul. Ini memang kebutuhan dan kepentingan masyarakat ya. Betul. Karena ya lagi-lagi, Irfan, beberapa daerah pun mengeluhkan karena anggaran yang terbatas dan selalu mengandalkan dan meminta bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Banten sebagai wakil daerah dari pemerintah pusat, Irfan ya. Seperti Kabupaten Pandeglang pun banyak pembangunan yang memang harus diselesaikan juga sesuai dengan RPJMD mereka ya. Dan itu juga mengandalkan anggaran dari bantuan keuangan tersebut ya, Irfan ya. Iya, betul. Agar ini kemudian tidak menjadi konsumsi negatif publik begitu ya, Pemprov Banten harus bisa merincikan alasan-alasan soal pembagian keuangan itu sendiri begitu ya. Jangan sampai pembagian bantuan keuangan itu hasil menembak
tidak berdasarkan analisa yang cukup tajam begitu ya, sehingga tidak menemukan titik besar kebutuhan di masing-masing daerah itu sendiri, begitu sih. Karena dikhawatirkan juga masyarakat ini, khususnya netizen, sudah pada cerdas ya Irfan ya. Iya. Mereka pasti melihat tahun lalu 125 miliar, kemudian di tahun ini 100 miliar, artinya 100 turun miliar. 25 miliar. Bertepatan dengan momentum pemilu 2024, Pileg dan Pilgub, dan nanti di November akan ada pilkada juga. Pilkada, pilkada ya. Pilkada. November pilkada. Jadi pasti masyarakat ini berpikir apa jangan-jangan bantuan keuangan yang harusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat justru dialihkan untuk kepentingan pemilu begitu gitu ya, kontestasi ini ya. Betul, pemilihan presiden, pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah. Jadi kita masih menunggu konfirmasi Pak PJ Gubernur Al-Mukhtabar. Mudah-mudahan bisa memberikan rincian kepada masyarakat jika penghitungan pembagian bantuan keuangan tersebut sudah tepat, dan memang untuk pemerintah daerah, kabupaten, kota juga harus tepat sasaran ya untuk penggunaan bantuan keuangan ini, supaya tidak hambur dan jangan sampai ada silpa. Ya Irfan. Oke. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Kita tunggu penjelasan dari Pak PJ atau pemerintah Provinsi Banten terkait bantuan keuangan yang nilainya ini menjadi turun 25 miliar dibandingkan tahun 2023. Dan tentunya jangan lupa juga teman-teman Kabar Banten, pemirsa Kabar Banten, untuk memantau terus pemberitaan-pemberitaan yang sedang hangat dan isu-isu lainnya di koran kami di Harian Umum Kabar Banten. Kemudian ada di online juga, kabarbantenpikiranrakyat.com. Jangan lupa baca terus berita-berita terupdate. Dan sampai ketemu di tahun depan, yang tentunya kita akan membahas tema-tema dan isu-isu lebih menarik dan lebih hangat lagi, mengingat di tahun depan 2024 ini akan menjadi momen politik politik yang sudah mulai hangat dan mulai agak panas sedikit nih. Baik pemirsa Kabar Banten, kita akan jumpa lagi di pekan depan yang tahunnya sudah berganti. Tahun ini 2023 dan minggu depan sudah di 2024. Kalau gitu saya Rizky Putriananda pamit undur diri, dan Irfan Muntaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.